Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Abdul Rashid, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, dan video yang saya ambil hari ini benar-benar saya lakukan juga pada hari ini tanggal 19. Jadi bukan video yang sudah lampau kemudian saya upload ulang. Ini saya membawa bukti bahwa yang saya lakukan adalah benar-benar hari ini. Ya, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan konseling individu dengan metode pendekatan SFBC atau Solution Focus Brief Counseling. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, oke. Ya, monggo, Mbak Tina, ya silakan. Silakan duduk. Silakan Mbak Tina. Selamat pagi Mbak Tina. Baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, jadi sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan nanti acara kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Oke, Mbak Vina, ini naik apa ini? Naik motor, Pak. Naik motor. Iya. Mbak Vina rumahnya mana ya? Saja. Sawah Joko. Dari rumah ke sini berapa menit, Mbak? Kurang lebih sih 10 menit, Pak. 10 menitan. Iya. Berarti dekat ya tergolongnya ya? Iya. Kalau dari rumah ke sini. Oke. Mbak Vina ada sarapan belum ini? Alhamdulillah udah. Udah, alhamdulillah. Ya, jadi kita harus menjaga imun kita biar tetap baik ya Mbak ya, karena di saat pandemi seperti ini banyak orang-orang, banyak teman-teman kita juga di luar sana yang sakit, bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, makanya ini Pak Fani bukan pakai masker ini Mbak. Nanti ketika Pak Fani menyampaikan bahwa agak jelas, mau dimaklumi gitu ya. Iya. Karena memang ya sebaik mungkin lah kita menjaga agar mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona gitu ya. Amin. Oke Mbak Vina, jadi sesuai dengan agenda yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan melaksanakan konseling ini. Konseling ini nanti harapannya ketika kita melakukan konseling, permasalahan dari Mbak Vina bisa terbantu gitu lah, bisa terselesaikan. Itu harapannya seperti itu. Dan Mbak Vina jangan khawatir, apapun yang Mbak Vina sampaikan di proses ini, apapun informasi itu gitu ya, baik diri Mbak Vina, baik masalah keluarga, teman, guru dan lain sebagainya, pasti Pak Fani akan jaga kerahasiaan itu. Karena tugas Pak Fani sebagai konselor itu adalah menjaga kerahasiaan dari kliennya, dari Mbak Vina gitu ya. Nah, sebelum kita mulai konselingnya, ini Pak Fani punya surat pernyataan persetujuan. Nah, ini Mbak Vina silakan diisi. Jadi di sini nanti Mbak Vina menyatakan kesiapan dan bersedia untuk melaksanakan konseling ini gitu ya. Kemudian Mbak Vina juga nanti diharapkan untuk menjawab sejujur-jujurnya gitu ya. Ketika Mbak Vina
melaksanakan proses konseling individu ini dengan harapan ya tadi masalahnya dapat terentaskan, dapat terselesaikan dengan baik seperti itu. Terus kemudian nanti Mbak Vina, Pak Fani harap seluruh tanda tangan di bawah sini ya, karena tanda tangan di bawah sini. Kemudian ini kasih nama juga ininya, kasih namanya Mbak Vina, nama terang ya. Ini sudah, nama sini sudah semua dibaca, sudah semua. Sudah dipahami lagi. Ada yang itu juga. Sudah semua? Oke, sudah ya. Berarti nah ini berarti Mbak Vina menyatakan kesediaannya ya melakukan konseling individu ini ya. Nah, ini Pak Fani punya waktu sekitar 45 menit Mbak Vina. Di waktu yang terbatas ini, ayo kita manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Vina dapat terselesaikan gitu ya. Oke. Mbak Vina, ketika pandemi seperti ini kegiatannya di rumah ngapain aja nih? Saya itu dari PJJ, terus main HP juga, terus di rumah ya juga kadang bantu orang tua. Bantu orang tua juga. Oke. Orang lain di rumah bantu-bantu apa ini? Bantu-bantu kayak bantu jualan, bantu bersih-bersih rumah. Berarti orang tua di rumah punya warung atau punya apa? Iya, kayak seperti warung. Warung. Ini Mbak Vina membantu jualan di rumah itu ya. Selain Mbak Vina belajar, ya tadi apa? Main HP gitu, aktivitas. Iya. Kemudian jualan, bantu jualan di rumah seperti itu. Kalau di rumah tinggal sama siapa aja nih? Orang tua, kakak. Orang tua, kakak. Udah, nggak punya adik berarti? Enggak. Oh gitu. Punya kakak berapa Mbak Vina? 3. 3. Iya. Cowok semua atau cowok cewek? Cowok cewek. Yang pertama cowok. Keduanya? Cewek. Yang ketiga? Cewek. Yang keempat Mbak Vina. Iya. Berarti cowoknya 1, kakak pertama. Yang lainnya cewek semua. Oke. Setelah keadaan dengan Mas, Mbak, kadang-kadang suka berantem nggak nih? Itu biasa sih. Biasa berantem? Iya, dan maksudnya kayak perebutan sesuatu gitu Pak. Perebutan, nanti masih ya bisa dikatakan sama Mas Mbaknya akrab gitu ya? Akrab atau enggak? Ya, kadang-kadang enggak. Baik. Nah ini Mbak Vina, jadi Pak Fani beberapa hari yang lalu itu dapat informasi dari wali kelas Mbak Vina. Katanya Mbak Vina di semester 2 ini mengalami penurunan apa namanya? Ya seperti jarang absen ketika PJJ seperti itu. Kemudian jarang mengulang tugas seperti itu ya. Apakah itu benar Mbak Vina? Iya sih Pak, benar. Dari kapan Mbak Vina mengalami penurunan seperti ini, cara mengumpulkan tugas seperti ini? Jadi sih mulai semester ini sih Pak, semester 2 ini. Semester 2 ini? Iya. Atau semester 1 berarti masih berjalan dengan lancar, normal? Masih bisa ya, biasa mulai tugas, absen, walaupun nilainya tidak tahu bagus sama enggak.
Berarti masih semester 1 masih lancar gitu ya. Iya. Nah terus apakah itu berhubungan dengan teman-temannya sehingga Mbak Vina itu apa namanya tidak absen atau nggak melakukan tugas atau berhubungan dengan temannya kan? Kalau teman tidak Pak. Kalau teman ya. Iya. Berarti apakah dengan keluarga mungkin? Bisa dibilang ya Pak, ada masalah keluarga gitu. Ada masalah keluarga. Bisa Mbak Vina ceritakan lebih detail seperti apa masalah keluarganya sehingga membuat Mbak Vina yang tadinya di semester 1 ya bisa dikatakan rajin belajar, kemudian tadi ya mengikuti pembelajaran dengan baik, kok semester 2 ini mengalami penurunan. Dan masalahnya itu kayak saya tuh sering dibanding-bandingkan sama kakak saya. Dibanding-bandingkan dengan kakaknya Mbak Vina. Iya. Oke. Dibanding-bandingkan secara apa kalau boleh bertanya? Dibanding-bandingkan kakak saya itu kan dulunya tuh berprestasi, selalu juara kelas itu Pak lah. Sedangkan saya itu kurang berprestasi. Mbak Vina itu kurang berprestasi menurut Mbak Vina gitu ya. Oke. Kakak yang berapa yang berprestasi? 1, 2, 3 atau hampir semuanya berprestasi? Hampir semuanya. Hampir semuanya berprestasi. Ya. Jadi hanya Mbak Vina. Yang membanding-bandingkan seperti itu siapa Mbak? Apakah ibu, bapak, atau bahkan kakak-kakaknya juga seperti itu? Ke ibu saya sih Pak. Ibu. Oke. Bagaimana ibu membanding-bandingkan Mbak Vina dengan kakak-kakaknya? Ya, sering bilang ke saya kalau nggak bisa kayak kakak-kakak saya berprestasi juara kelas, dengan saya itu anaknya katanya males, nggak berprestasi, selalu nilai jelek gitu. Ketika Mbak Vina dibeli ketika ibu menyampaikan kepada Mbak Vina seperti itu, apakah Mbak Vina, bagaimana perasaan Mbak Vina? Ya saya sedih Pak. Ya apalagi kan saya tuh orangnya tuh mudah tersinggung kalau dibilangin kayak gitu kan sakit hati gitu Pak. Kalau boleh nih Pak Fani berikan perumpamaan ya dari angka 1 sampai angka 10 nih ya, untuk mewakili perasaan sedih Mbak Vina gitu ya. Angka 1 itu dari sedih banget, kemudian angka 10 berarti senang banget gitu ya. Posisi Mbak Vina ketika dibandingkan dengan kakak-kakak Mbak Vina itu ada di angka berapa? Mungkin antara 3 atau 4 gitu Pak. 3 atau 4, pastinya berarti yang berapa itu kalau 3 sama 4? Mungkin 3,5. 3,5 buat pilihan sendiri berarti. Berarti bisa dikatakan memang benar-benar sedih gitu ya ketika Mbak Vina ya. Saya juga memahami pasti ketika saya pun dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Padahal kita jelas-jelas berbeda, saya pun pasti mengalami apa yang sama dengan Mbak Vina rasakan gitu ya. Pasti rasanya sangat sedih. Oke. Mbak Vina tadi kan dibanding-bandingkan ya sama kakaknya terus gitu. Itu bagaimana responnya Bapak? Bapak saya sih cuma diem aja sih Pak. Ada ya juga bilang saya nggak sabar, terus tunjukin aja kalau kamu juga bisa gitu. Berarti Bapak memberikan support ya kepada Mbak Vina. Kalau kakak-kakaknya bagaimana? Kalau kakak saya biasa aja sih Pak. Biasa aja. Iya. Oke. Berarti ketika Mbak Vina dibanding-bandingkan dengan kakak itu tadi mereka itu biasa aja mereka sih. Soalnya kadang pas bilangin ke sayanya itu kakak
ada. Jadi mereka kurang tahu kalau ternyata itu saya bisa dibandingkan dengan mereka gitu Pak. Oh, jadi ngomongnya itu pas ketika tidak ada kakak-kakaknya gitu. Iya. Makanya kakak-kakaknya tadi biar-biar aja responnya dengan Mbak Vina. Berarti yang tahu permasalahan ini hanya Bapak. Oh gitu, oke. Semenjak kapan Mbak Vina dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak ini? Sejak SMK ini sih Pak. Oh, berarti masuk SMK. Iya. Oh, baik. Cuman kan dulu masih kayak tahan-tahan gitu. Tapi ini semester 2 kok kayak sakit hati banget gitu sih Pak. Terus padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin, dia juga belajar, mengerjakan tugas gitu. Tapi tetap Mbak Vina merasa tidak dihargai. Iya. Akhirnya berimbas pada ini ya. Tadi ya ini Mbak Vina berimbas. Ya udahlah, nggak usah belajar lagi lah, nggak usah mengerjakan tugas lagi seperti itu Mbak Vina. Oke. Mbak Vina merasa ketika Mbak Vina tidak mengerjakan tugas seperti itu, terus kemudian tidak absen seperti itu, Mbak Vina merasa apakah itu perbuatan yang benar atau yang bagaimana gitu? Kalau menurut saya sih ya mungkin kurang bagus ya Pak. Kurang bagus. Nah, gimana lagi, saya itu udah capek banget gitu. Kayak capek banget gitu. Capek banget dengan, maksudnya dengan tadi ibu perlakuan ibu tadi. Iya. Oke, baik, dan perlakuan ibu tadi ya. Merasa ya udah, jadi ini kayak semacam pelampiasan Mbak Vina seperti itu, Iya. seperti itu. Kadang-kadang pikir buat apa belajar mati-matian kalau ujung-ujungnya tetap nggak dihargai, gitu, nggak disupport gitu Pak. Oke, baik. Tadi di awal kalau nggak salah, Pak Fani juga mendengar Mbak Vina nanti menyampaikan, ya saya di rumah bantu ibu dagang gitu ya, benar ya? Iya. Ya belajar gitu ya, ya main HP. Tapi apakah ibu tidak mengapresiasi atau tidak senang dengan Mbak Vina membantu tadi, kemudian belajar lagi kayak gitu, atau bagaimana? Kalau belajar itu kan saya mesti di dalam kamar Pak, jadi kayaknya orang tua saya itu tidak lihat kalau saya itu juga belajar. Oh gitu. Ya, terus kalau bantu-bantu itu kan kadang-kadang ibu saya nyuruh untuk bantu jualin gitu. Berarti karena disuruh. Pernah Mbak Vina tanpa disuruh bantu ibu gitu nggak? Ya pernah ada gitu juga. Kadang gitu juga ya. Oke, baik. Kan itu Mbak Vina kan udah bantu, kemudian belajar gitu ya. Terus juga ngerjain tugas gitu ya. Pernah merasa capek nggak? Sampai ya mesti kadang ya Pak, ada pikirannya itu udah kemana-mana, jadi itu kurang konsentrasi, jadi ada masa capek juga. Capek juga. Biasanya Mbak Vina mengatasi capeknya itu dengan apa ya? Kalau Mbak Vina capek, kemudian merasa bad mood, merasa ya kurang semangat gitu, biasanya Mbak Vina biar semangat lagi gitu ya, dengan apa biasanya Mbak Vina? Biasanya sih saya dengerin musik atau enggak gambar gitu, atau enggak nyanyi sendiri gitu. Oh, berarti dengan cara menggambar gitu ya, dengerin musik gitu. Berarti suka gambar seperti itu Mbak Vina? Suka Pak. Suka gambar. Suka gambarnya dari dulu atau baru-baru saja ini? Dari dulu. Dari dulu. Suka gambar sendiri itu hobi. Oh, hobi juga berarti. Ya. Kalau nyanyinya tadi, nyanyi maksudnya dengerin saja atau kamu juga nyanyi juga seperti itu? Kalian nyanyi juga Pak, dengerin musik, kalian nyanyi gitu. Oh, dengerin musik ya sekali nyanyi gitu ya. Baik. Ibu sama bapak pernah melihat Mbak Vina nyanyi ataupun gambar? Kalau nyanyi mungkin biasa denger. Kalau gambar kan saya gambarnya tuh di dalam kamar, jadi nggak
Oke, berarti Mbak Vina seringnya kalau menggambar di dalam kamar gitu ya. Tapi kalau menyanyi ya kadang-kadang dengar gambar sama ibu. Nah, itu ketika mendengar kamu bernyanyi itu bagaimana responnya? Itu biasa aja sih Pak. Biasa aja. Soalnya kan dikiranya paling ngapain aja nyanyi doang gitu. Oke. Nah, berarti Mbak Vina ketika tadi bernyanyi kemudian menggambar itu bisa meningkatkan busternya Mbak Vina. Jadi maksudnya lebih semangat gitu. Iya. Lebih semangat. Oke. Misalkan ini nih Mbak nih. Misalkan ya. Misalkan Mbak Vina itu gini, misalkan ibu Mbak Vina ya. Ibu Mbak Vina itu saat ini sangat percaya sama Mbak Vina, terus kemudian bangga sama Mbak Vina gitu ya. Terus tidak membanding-bandingkan Mbak Vina dengan kakak Mbak Vina. Gimana perasaan Mbak Vina? Ya perasaan kalau nggak dibanding-bandingin terus disupport itu ya saya senang banget Pak. Karena ingin melakukan sesuatu yang diinginkan, kalau orang tua menyupport terus mendukung ya pasti senang banget Pak. Pasti kan akan melakukan yang lebih baik lagi karena udah dapat dukungan dari orang tua gitu sih. Ya, khususnya ibu tadi ya. Iya. Nanti pasti Mbak Vina senang banget gitu ya. Iya, semangat lagi. Lebih semangat lagi ya. Oke, Mbak Vina nih, kan tadi Mbak Vina menyampaikan kalau kakak-kakaknya berprestasi dulunya ya. Iya. Terus kemudian Mbak Vina juga merasa Mbak Vina itu kurang berprestasi gitu ya. Pernah nggak sih Mbak Vina minta diajarin sama kakak-kakaknya biar berprestasi bagaimana caranya sih Kak? Pernah nggak kayak gitu? Ya pernah tanya-tanya gitu. Tapi kan kadang saya itu kan pada sibuk sendiri-sendiri sih Pak, jadi jarang bantu gitu. Oh berarti pada sibuk kerja sendiri? Iya. Kerja atau kuliah? Kerja. Kerja semua, sudah kerja semua. Oh gitu. Berarti ya karena kesibukan itu akhirnya Mbak Vina juga jarang belajar bareng sama kakak-kakaknya. Oke. Nah Mbak Vina, kan tadi kan Mbak Vina punya hobi nih ya, hobi menggambar dan bernyanyi. Dan tadi Ibu sudah sering mendengar Mbak Vina bernyanyi, tapi katanya responnya biasa saja. Nah, tapi kayaknya tadi Ibu belum pernah melihat Mbak Vina menggambar gitu ya. Oke. Nah, adakah semacam usaha dari Mbak Vina ataupun ada semacam rencana dari Mbak Vina untuk membuat Ibu bangga ya kepada Mbak Vina dengan dengan bakat Mbak Vina gitu? Pernah sih Pak, ada rencana ingin banget kayak ikut lomba, kan syukur-syukur terjuara bisa membanggakan juga gitu kan. Walaupun saya kurang berprestasi dalam pelajaran, kan kalau tidak apa salahnya bisa berprestasi di bidang lain gitu. Oke, berarti walaupun Mbak Vina nggak berprestasi di pelajaran, Iya. Mbak Vina yakin bisa berprestasi di bidang yang lain seperti itu. Nah, tadi kan Mbak Vina sudah menggambarnya di dalam kamar nih, gitu. Dan terus bagaimana cara Mbak Vina menunjukkan kepada Ibu kalau Mbak Vina itu sebenarnya juga bisa menggambar gitu? Mungkin saya bisa menggambar di luar atau enggak, jadi itu kan ikut lomba syukur-syukur dan juara kan dapat, biasanya kan dapat piala atau apa sih Pak, itu bisa ditunjukkan kepada orang tua, terus dilihatin gambar-gambar saya yang benar gambar gitu. Oh gitu. Berarti rencananya Mbak Vina mau ikut lomba, kemudian syukur-syukur dapat juara, baru memberitahu Ibu soal itu. Oh ternyata anak saya juga yang satu ini berprestasi walaupun tidak dalam mata pelajaran gitu. Oh gitu. Baik. Apakah
apakah Mbak Vina untuk ikut lomba gitu ya, misalkan Mbak Vina mau ikut lomba nih, Mbak Vina kira-kira butuh support nggak nih? Butuh support dulu nggak dari keluarga, maksudnya sebelum Mbak Vina maju ke tadi lomba tadi, Mbak Vina ininya disupport dulu nggak sama keluarga? Atau nanti saja lah kalau keluarga sudah, kalau saya sudah juara baru keluarga saya kasih tahu atau bagaimana? Ya intinya sih ya orang tua juga support Pak, tapi kalau kan karena belum ada hasilnya mungkin orang tua kan belum percaya gitu sih Pak. Mungkin nantilah kalau udah ada hasilnya orang tua berarti udah ada buktinya, berarti kan percaya gitu Pak. Oke. Terus misalkan nih Mbak Vina kan selama ini kalau belajar atau menggambar kan di ruang kamar. Iya. Pernah terfikirkan untuk belajarnya misalkan biar kelihatan itu seperti itu, agar ibu juga tahu misalnya dari Mbak Vina kalau misalkan belajar seperti apa, kemudian kalau tidak menggambar seperti apa, punya rencana seperti itu enggak? Ingin sih Pak ya gitu, cuman kan suasana lingkungan di rumah itu kurang mendukung Pak lah. Kalau di belajar atau menggambar di dalam kamar itu kan lebih konsentrasi, lebih nyaman gitu Pak. Maksudnya kurang mendukung itu berarti ramai kan seperti itu? Iya, jadi kan kurang konsentrasi. Belajarnya jadi kan kurang konsentrasi akhirnya kurang. Oke, baik. Berarti rencana Mbak Vina nanti ingin menunjukkan kepada ibu bahwa Mbak Vina itu punya bakat lain, yaitu menggambar gitu ya, dan akan diikutkan dan ingin ikut lomba gitu, biar mudah-mudahan dapat prestasi sehingga ibu tidak membanding-bandingkan lagi, karena Mbak Vina juga punya potensi sebenarnya ya gitu ya, walaupun berbeda dengan kakaknya gitu, seperti itu ya. Oke, itu berarti rencananya baru seperti itu. Oke. Nah, ini Mbak Vina, misalkan ya ibu sudah memberikan kamu, atau enggak gini, misalkan kamu sekarang sudah tidak dibanding-bandingkan ibu ya dengan kakaknya karena kamu mendapatkan juara tadi gitu ya, itu pasti akan membuat kamu semangat belajarnya lebih bagus lagi, dalam artian tadi masalah tugas, masalah absensi itu akan baik lagi, atau malah justru nanti akan fokus hanya menggambarnya saja? ya lebih itu Pak, ya lebih fokus ke juga apa namanya pelajarannya juga kan. Itu walaupun apa namanya kita kan ngerjain tugas, absen itu kan juga nambah-nambah nilai sih. Nah walaupun nilainya kurang bagus, ya setidaknya ada usaha itu ngerjain tugas, absen. Seperti itu. Berarti nanti ketika ibu sudah tidak membandingkan Mbak Vina pasti akan merubah tadi ya, maksudnya merubah ke arah yang lebih baik. Masalah tugas, masalah absensi pasti akan dilakukan dengan baik lagi, seperti itu. Baik. Nah Mbak Vina ini bapaknya punya rencana yang tadi Mbak Vina, ini bapaknya punya satu lembar, ini berisi rencana yang akan Mbak Vina lakukan gitu ya. Nah silakan Mbak Vina isikan sesuai dengan rencana Mbak Vina tadi ya. Kemudian nanti akan kita evaluasi. Oke, silakan di sini dulu. Di sini seperti apa nanti rencananya.
Dan rencananya akan mengikuti lomba gambar agar mendapatkan prestasi dan membuat itu jadi lebih itu ya. Oke, baik Mbak Vina. Nah, tadi kan awal kita melaksanakan kampus ini gitu ya, ketika Mbak Vina belum membuat rencana dan Mbak Vina dibanding-bandingkan dengan adik kakaknya, Mbak Vina merasa sangat sedih banget ya. Tadi ada di posisi 3 gitu ya. Nah, sekarang setelah Mbak Vina sudah punya rencana yang akan Mbak Vina lakukan untuk membuat ibu menjadi, maksudnya tidak membanding-bandingkan Mbak Vina lagi gitu ya. Perasaan Mbak Vina sekarang kalau boleh akan digambarkan lagi nih dari angka 1 sampai angka 10 sudah ada pada nomor berapa nih? Mungkin masih 8 Pak, atau enggak 7, soalnya kan belum terlaksana juga. Oke. Kalau udah terlaksana mungkin 10, karena udah kan hatinya udah tenang, udah disupport sama orang tua, jadi kan udah. Oke, baik, bagus banget. Berarti ada peningkatan ya dari 3 ke 7. Mbak Vina sekarang sudah punya rencana, dan kalau rencana kita berhasil, rencana ini ya berhasil, kemudian ibu tidak membanding-bandingkan Mbak Vina lagi, itu bisa membuat hati Mbak Vina merasa senang sampai mungkin ke 10 tadi ya. Oke, ke 10. Oke, baik Mbak Vina. Nah, Mbak Vina, kira-kira rencananya akan dilaksanakan kapan nih? Cepatnya lah, kan ini mungkin ada lomba-lomba untuk ke depan kayak LS2N itu sih Pak. Jadi mungkin saya minta rekomendasi dari guru pembimbing untuk saya diikutsertakan dalam lomba ini. Oke, jadi nanti rencananya secepatnya ketika ada lomba mau nggak diikutsertakan, menghubungi guru yang itu ya, yang membantu Mbak Vina itu. Oke. Untuk guru-gurunya itu sudah ada pandangan siapa yang kira nanti bisa membantu untuk mendaftarkan lomba? Ada siapa Mbak? Guru seni Pak. Oh, guru seni. Iya. Pak Manggi berarti. Iya. Oke, baik. Baik, nanti kalau misalkan Mbak Vina mengalami kendala ketika menyampaikan ini kepada Pak Manggi, bisa Pak Fani bantu gitu ya. Oke, nah ini Mbak Vina yang terakhir. Ini Pak Fani punya 1 lembar lagi nih. Ini lembar evaluasi gitu ya. Jadi selama proses tadi, proses ini gitu ya, proses dalam menemukan rencana ini ada beberapa pernyataan-pernyataan yang kayak misalkan saya menerima Mbak Vina seperti apa, apakah memuaskan atau kurang memuaskan, bisa diisi ya, kita coba dari nama kemudian kelas. Jadi contoh-contoh semuanya berarti. Oke, sudah. Tangan di bawah sini berarti ya, terakhir. Oke, ya. Oke, baik, ini sudah diisi semua. Dan Mbak Vina juga sudah punya rencana ya ke depannya mau seperti apa gitu ya. Dan jelas juga apa yang akan dilakukan, dan Mbak Fani yakin Mbak Vina pasti bisa menjadi siswa yang berprestasi sesuai keinginan ibu gitu ya. Dan ketika nanti kok memang rencana ini kita gagal, kita akan lakukan konseling lagi untuk menyusun rencana baru gitu ya, agar Mbak Vina merasa lebih nyaman ketika di rumah gitu ya. Terus kemudian Mbak Vina juga tidak terganggu proses pembelajarannya gitu. Kira-kira ada lagi yang disampaikan kepada saya? Sudah Pak. Cukup. Oke, baik, kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri ya. Terima kasih Mbak Vina sudah mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Oke, ya sudah. Silakan bisa Mbak Vina melanjutkan ke kegiatan yang lain. Terima kasih Pak. Ya,